Assalamualaikum, halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 2 perubahan lingkungan. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, siswa mampu menyebutkan peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Apa kesimpulannya? Ya, benar. Gambar A dapat disimpulkan merupakan gambar tanah yang subur, dan gambar B tanah yang kering. Hal ini disebabkan oleh tersedianya kecukupan air untuk membuat tanah menjadi kering atau subur. Mengapa ya hal itu terjadi? Hal ini terjadi diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan juga karena kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Kira-kira apa saja yaitu? Ayo kita cari tahu. Sebagai contoh faktor alam yang menguntungkan, yaitu hujan. Hujan akan membuat tanah dan tumbuhan subur. Selain itu, manusia juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil tanaman tersebut. Perubahan yang merugikan yaitu jika terjadi musim kemarau, hujan tidak turun-turun, maka tanah akan kering. Akhirnya tumbuhan akan layu dan mati. Selain kemarau, hujan yang terjadi terus-menerus juga tidak baik, akan menyebabkan banjir. Nah, anak-anak, apa kalian tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Mari kita lihat slide berikutnya. Berikut 3 proses utama siklus air atau siklus hidrologi yang perlu diketahui. Pertama, evaporasi. Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, ataupun danau. Kemudian yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah uap air yang berkumpul di udara dalam bentuk awan. Yang ketiga, presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Sekarang anak-anak sudah tahu ya bagaimana terjadinya hujan. Sekarang kita cari tahu yuk di mana kita bisa mendapatkan sumber air. Sumber air akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Daerah resapan air biasanya terdapat di hutan atau pada daerah-daerah yang memiliki banyak pepohonan. Air akan lebih mudah terserap jika banyak terdapat tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan. Nah, adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi pupuk dan tidak mudah longsor. Anak-anak, ternyata ketersediaan sumber air juga dapat terganggu loh. Kira-kira apa saja yang dapat mengganggu ketersediaan air? Nah, hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah yang pertama adalah adanya penebangan hutan atau pembakaran hutan secara liar. Kemudian yang kedua, penutupan permukaan tanah dengan beton dan aspal. Anak-anak, agar keberlangsungan siklus air dan air tanah selalu tersedia, kita harus menjaganya. Ya, cara menjaganya yang pertama adalah menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, melakukan reboisasi hutan gundul. Selanjutnya, yang ketiga, menanami lahan kosong di sekitar rumah. Yang keempat, membuat lubang biopori di halaman, kebun, atau lahan kosong. Yang terakhir, membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup beton atau aspal. Selanjutnya kita akan mencari tahu tentang urutan peristiwa.
Urutan peristiwa disebut juga dengan alur atau plot. Urutan peristiwa dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Kita akan mempelajari lagi urutan peristiwa berdasarkan sebuah teks. 3 macam urutan peristiwa. Yang pertama, urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya. Yang kedua, urutan peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, urutan peristiwa berdasarkan tema cerita. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi urutan peristiwa? Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam cerita. Yang keempat, catatlah tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Anak-anak, bacalah teks berikut dengan cermat. Sekarang kita cari tahu yuk urutan peristiwa berdasarkan teks tersebut. Urutan peristiwa berdasarkan teks tersebut menceritakan tentang siklus air, selanjutnya pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Kemudian uap air berubah menjadi titik-titik air, dan terakhir titik-titik air jatuh ke bumi dan hujan pun turun. Selesai sudah pembelajaran kita anak-anak. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.